Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 6 yaitu deadlock. Model sistem. Pada sistem terdapat beberapa sumber daya resource yang digunakan untuk proses untuk menyelesaikan task. Karakteristik deadlock. Kondisi yang diperlukan. Deadlock terjadi bila terdapat 4 kondisi berikut secara simultan, yaitu mutual exclusion, genggam dan tunggu atau hold and wait, non-preemption, menunggu secara sirkular. Resource allocation gap. Deadlock dapat digambarkan lebih presisi dengan menggunakan graf berarah yang disebut resource allocation graph. Graf terdiri dari himpunan titik V dan garis E. Kemudian ada metode menangani deadlock. Terdapat 3 metode untuk menangani permasalahan deadlock, yaitu menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem, mencegah deadlock. Metode ini berkaitan dengan pengkondisian sistem agar menghilangkan kemungkinan terjadinya deadlock. Untuk mencegah deadlock dilakukan dengan meniadakan salah satu dari syarat perlu sebagai berikut: mencegah mutual exclusion, mencegah hold and wait, mencegah non-preemption, mencegah kondisi menunggu sirkular, menghindari deadlock. Metode alternatif untuk menghindari deadlock adalah menggunakan informasi tambahan tentang bagaimana sumber daya yang diminta. State aman atau safe state. Ketika suatu proses meminta sumber daya yang tersedia, sistem harus menentukan apakah alokasi sumber daya pada proses mengakibatkan sistem dalam state aman. Sistem dikatakan dalam state aman jika dapat mengalokasikan sumber daya untuk setiap proses secara berurutan dan menghindari deadlock. Kemudian algoritma resource allocation graph. Untuk menghindari deadlock pada sistem yang hanya mempunyai satu anggota untuk setiap tipe sumber daya, dapat digunakan algoritma resource allocation graph. Algoritma Banker. Algoritma resource allocation graph tidak dapat diaplikasikan pada sistem yang mempunyai beberapa anggota pada setiap tipe sumber daya. Algoritma safety. Algoritma ini menentukan apakah sistem berada pada state aman atau tidak. Algoritma resource request. Request I adalah vektor permintaan untuk proses PI. Contoh penggunaan algoritma Banker. Diketahui sistem terdapat 5 proses, yaitu P0 sampai P3 sampai P4. 3 sumber daya yaitu A 10 anggota, B 5 anggota, dan C 7 anggota. Mendeteksi deadlock. Jika sistem tidak menyediakan algoritma mencegah deadlock, untuk menghindari deadlock, maka terjadi deadlock. Pada lingkaran ini, sistem harus menyediakan algoritma untuk menguji state sistem untuk menentukan apakah deadlock telah terjadi. Algoritma memperbaiki dari deadlock. Satu anggota untuk setiap tipe sumber daya. Jika semua sumber daya hanya mempunyai satu anggota, kita dapat menentukan algoritma mendeteksi deadlock menggunakan bentuk resource allocation graph yang disebut wait for graph. Beberapa anggota untuk setiap tipe sumber daya. Untuk tipe sumber daya yang mempunyai beberapa anggota digunakan algoritma yang sejenis dengan algoritma Banker dengan struktur daya seperti di bawah ini. Available vektor panjang M menandakan jumlah sumber daya yang tersedia untuk tipe sumber daya. Allocation request.
penggunaan algoritma deteksi. Untuk menjawab kapan dan berapa sering menggunakan algoritma deteksi, hal ini tergantung pada seberapa sering terjadi deadlock, beberapa proses yang perlu dilakukan deadlock. Perbaikan dari deadlock. Terdapat dua pilihan untuk membebaskan deadlock. Satu, solusi sederhana dengan menghentikan satu atau beberapa proses untuk membebaskan kondisi menunggu sirkular. Terminasi proses. Untuk memperbaiki deadlock dengan terminasi proses yang dapat digunakan salah satu dari metode di bawah ini, itu menghentikan atau abort semua proses yang deadlock, menghentikan satu proses tiap waktu sampai siklus deadlock hilang. Menunda sumber daya. Untuk menghilangkan deadlock dengan menunda sumber daya dari proses harus ditunda dengan memberikan sumber daya tersebut ke proses lain sampai siklus deadlock hilang. Metode kombinasi menangani deadlock. Untuk menangani deadlock dilakukan kombinasi dari 3 algoritma dasar, yaitu mencegah deadlock, menghindari deadlock, dan mendeteksi deadlock. Kombinasi ketiga algoritma ini memungkinkan pengguna yang optimal untuk setiap sumber daya pada sistem. Demikian penjelasan saya tentang bab 6. Saya ucapkan terima kasih untuk kurang lebih.